Mari kita belajar hari ini, saudara. Kalau ada hal-hal baru yang saudara baru terima saat ini, saya minta dengan kerendahan hati, jangan saudara tolak dulu dengan a priori, dengan hal yang jelas nggak cocok. Karena semua hal baru yang kita terima itu pasti nggak cocok. Belum lama handphone saya hilang. Hilangnya di rumah lagi. Tidak tahu siapa yang curi. Terus saya diberi teman. Dia baru beli komputer, lalu dia dapat bonus HP Motorola. Nah, saya itu nggak pernah pakai yang merek lain kecuali Nokia. Ketika saya buka, wah, sama sekali beda. Baru buat saya. Saya nggak mau nolak. Kalau saya nolak, saya rugi. Di samping rugi, harus saya keluar uang lagi, beli lagi. Tapi lebih daripada itu, saya mau belajar. Saya ingin tahu apa bedanya Motorola dengan Nokia. Supaya saya bisa jadi berkat. Kalau ada orang yang punya HP baru Motorola, saya bisa terangkan kepada dia. Saudara, begitu pula dalam hidup ini. Roh Kudus kalau bekerja selalu yang baru. Amin atau aman? Coba baik. Roh Kudus kalau bekerja selalu yang baru. Amin. Nah, semua hal baru pasti membingungkan kita karena baru. Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti dulu. Saya percaya buat kita tidak ada yang merasa asing, sekalipun ada yang belum Kristen hari ini hadir. Natal itu bukan hal yang asing. Seluruh dunia tahu. Kita bersyukur minggu yang lalu di ibu kota Yordania, kota aman, pemerintah kota aman pertama kali membuat pohon Natal yang kira-kira hampir 30 meter tingginya di tengah kota. Nah, itu buat dunia Arab itu luar biasa. Ada hal baru. Bayangkan di Arab aja ada pohon Natal di Yordania. Ayo kita menerima hal yang baru. Natal, saudara, itu bukan hanya perayaannya. Natal itu bukan hanya sekedar Tuhan Yesus lahir. Tidak. Tapi Natal ada yang lebih daripada itu. Katakan amin. Nah, yang lebih daripada itu yang kita mau pelajari, yang kita mau temukan dalam firman Tuhan ini. Mari kita lihat bagian pertama dulu. Natal itu. Kita buka kitab Ester, pasal yang ke-6. Kitab Ester pasal yang ke-6. Saya percaya beberapa orang pun langsung bingung. Natal kok bukanya kitab Ester, kok bukan Lukas? Betul tidak? Pas Saudara tanda tanya, ada apa di kitab Ester? Ini penting sekali. Pasal 6 ayat pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Saudara perhatikan, sejak akhir September, kira-kira antara tanggal 27-28 September yang lalu, seluruh dunia pusing karena krisis global. Ngikuti berita itu tidak? Perusahaan-perusahaan sudah eksis, sudah kuat puluhan tahun. Perusahaan-perusahaan mobil, bank-bank hebat. Bayangkan, yang ngerti Citibank akan tahu. Begitu krisis akhir Septembernya, maka akhir Oktobernya Citibank mem-PHK 52.000 karyawannya seluruh dunia. Bayangkan, kalau sudah dengar berita hari-hari ini, Amerika pun kacau. Perusahaan-perusahaan mobil minta tolong. Besok hari Selasa, pemerintah India harus ada 7 miliar dolar. Kalau tidak ada besok, hancur ekonomi negara itu. Ribuan pabrik di RRC tutup, jutaan karyawan di PHK. Orang menangis. Apa hubungannya dengan Natal? Dengarkan. Ada banyak raja. Kalau saya nggak berkata, semua kepala negara di dunia nggak ada yang bisa tidur nyenyak hari-hari ini. Betul tidak? Karena mikir ekonomi ini. Saudara lihat berapa bulan yang lalu kita mendapat berita
Menteri kita, salah satu menteri kita disebut sebagai orang terkaya se-Asia. Kasih tahu kalau saya sebut nih. Tiba-tiba bulan November yang lalu dia bangkrut perusahaannya sekian triliun rupiah. Ngeri keadaannya. Ketika kepala-kepala negara tidak bisa tidur, ketika raja-raja tidak bisa tidur, memikirkan ekonomi yang kacau, rakyat ini mau apa? Menakutkan dunia. Justru disitulah gereja harus memberi jawaban kepada dunia. Ada jalan keluarnya di dalam Yesus. Kita nggak boleh diam. Desember baru kita lewati 8 hari. Sudah berapa orang yang mati bunuh diri di Indonesia? Ikuti berita. Baru masuk awal Desember, seorang ayah kantung 2 orang anak Jambi dengar berita itu. Terus dia juga bunuh diri. Istrinya pulang lihat 3 mayat. Saya nggak bisa bayangkan. Ingat seorang pemuda di kota Solo, dia merasa gagal jadi anak, nggak bisa beli obat untuk ibunya yang sakit. Dia lompat dari tower yang sekian puluh meter itu. Saudara, sejak dulu saya punya prinsip, kalau ada manusia bunuh diri, yang salah pasti gereja di dekat rumah orang itu. Waktu saya ngomong ini, lalu ada yang bantah, Om, masalahnya yang bunuh diri juga orang Kristen. Nah, ini lain lagi ceritanya. Seringat yang terakhir di Surabaya, satu keluarga bunuh diri, nama Yohanes Stefanus. Yang di Malang, mama bunuh 4 anaknya minum racun, lalu dia mati. Itu juga Kristen. Mengapa saya berkata kalau ada orang bunuh diri, yang pasti salah adalah gereja di sekitar situ? Karena gereja tidak mampu memberi jawaban untuk masalah mereka. Bukankah Yesus adalah jawaban? Katakan amin. Seharusnya tidak boleh ada orang mati bunuh diri di sekitar gereja itu ada. Karena ada jawaban dalam Yesus. Kalau hari ini saudara pulang dari tempat ini dan saudara melihat ada tetangga di sekitar saudara yang gak bisa tidur, yang gelisah, yang lapar, gak bisa makan, maukah kita datang untuk memberi jawaban? Itulah Natal. Natal tidak boleh hanya dari kita dan untuk kita. Itu sangat salah. Setuju tidak? Natal itu adalah dari kita untuk dunia. Katakan amin. Dan kapan kita berpikir tentang itu? Berapa tahun yang lalu saya mendengar kesaksian dari seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika. Kesaksiannya luar biasa. Karena yang bersangkutan dengan mahasiswa ini, itu yang menulis di koran Amerika. Dan gempar waktu itu. Mahasiswa ini, dia Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Suatu hari Rabu malam, ini kesaksiannya. Yang saksi bukan dia, tapi orang yang ditolong Tuhan lewat mahasiswa Indonesia itu. Masuk koran beritanya. Hari itu, dia diajak temannya. Dia berkata dengan terpaksa dia datang. Itu Rabu malam, ada pelajaran Alkitab. Nah, pas temanya adalah mendengar suara Tuhan. Nah, dia ini sangat gak percaya. Dia bilang, Tuhan zaman sekarang bisa ngomong. Mana mungkin? Ya, tapi karena dia sudah di dalam gereja, gak bisa apa-apa, dia ikut. Selama pelajaran disampaikan, dia tolak semuanya. Gak mungkin, nonsens, sudah. Ya udah, dia dengar. Dia pulang ke rumah. Temannya juga pulang. Dia naik mobil sendiri. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang dari jauh, dia lihat ada sebuah toko, kalau di sini seperti Indomaret, Alfamart, yang malam itu buka. Tiba-tiba hatinya tergerak, beli susu 2 liter. Nah, dia bilang, ngomong ini, aku nggak minum susu. Memang dia nggak suka susu. Dia jalan lagi. Nggak berapa jauh dia ketemu lagi toko yang lain. Kembali suara di hatinya, beli susu 2 liter. Ketika suara kedua kali itu muncul, tiba-tiba dia bisa berpikir gini, jangan-jangan ini suara Tuhan. Tapi dengan sinis dia nyatakan itu. Terus dia bilang, apa salahnya beli 2 liter saja. Dia turun, parkir mobilnya, dia beli. Dia beli, dalam ceritanya itu dia beli yang pakai kotak, kayak kardus, bukan dalam kaleng, susu cair. Nah, setelah 2 liter dia bawa jadi 2 kardus. Dia taruh sebelah kanan karena Amerika setir kiri. Dia ngomong gini sama susu itu, susu,
temani aku. Jadi dia pakai sabuk pengaman,